Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai prospecting. Seorang salesman yang efektif harus memahami setiap tahap di dalam proses penjualan. Memahaminya guna mempersiapkan teknik yang paling tepat ketika berhadapan dengan prospek atau pelanggan. Apa itu prospecting? Prospecting adalah sebuah proses di mana perusahaan memulai dan mengembangkan bisnis baru dengan cara mencari calon pelanggan dan klien baru. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk memetakan prospek-prospek tersebut hingga mereka berubah menjadi pelanggan tetap. Di dalam penjualan tentunya terdapat selling process. Selling process adalah suatu proses yang harus dilalui oleh seorang penjual ketika akan menawarkan atau menjual suatu produk atau jasa kepada prospek atau pelanggan. Terdapat 6 tahapan. Yang pertama, prospecting and approaching. Yang kedua, probing. Ketiga, consulting for solution. Keempat, handling objections. Yang kelima, closing the sales. Dan yang keenam, after sales service. Prospecting adalah langkah awal dalam proses penjualan yang bertujuan untuk mencari calon pelanggan potensial dan juga untuk mengetahui apa saja kebutuhan para calon pelanggan. Siapakah calon pelanggan potensial dan apa kriterianya? Nah, calon pelanggan memiliki kebutuhan yang sesuai dengan manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Calon pelanggan memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya melalui tindakan pembelian. Nah, calon pelanggan juga mempunyai kemampuan finansial untuk melaksanakan tindakan pembelian. Selanjutnya, ada beberapa penyebab pengurangan atau hilangnya jumlah pelanggan, antara lain 1. Pindah merek, yang kedua pindah domisili, yang ketiga meninggal dunia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik apa saja yang dapat kita lakukan agar prospecting berjalan dengan efektif. Yang pertama, kita dapat melakukan teknik referral prospecting, yaitu di mana kita mendapatkan calon pelanggan melalui referensi seseorang, misalnya melalui teman ataupun keluarga. Yang kedua, kita dapat melakukan teknik non-referral prospecting, yaitu di mana kita mendapatkan calon pelanggan dengan mencari sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa referral prospecting artinya kita mendapatkan calon pelanggan melalui referensi seseorang. Nah, siapa saja sih seseorang tersebut? Yang pertama, ada konsumen yang sudah puas, yaitu orang yang paling berpotensi untuk mereferensikan kita sebagai salesman kepada rekan-rekannya. Yang kedua, ada teman dan keluarga. Nah, kita dapat meminta referensi dari teman lama, tetangga, teman kuliah dulu, hingga saudara sepupu dan sebagainya. Yang ketiga, ada orang yang berpengaruh. Referensi juga dapat kita peroleh dari kenalan yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkungan tertentu, misalnya komunitas olahraga, komunitas profesional, organisasi non-profit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam referral prospecting ini ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan referensi. Yang pertama ada isolation, yang kedua ada confirmation, yang ketiga ada qualification, dan yang keempat ada getting information, yang kelima ada asking help, dan yang terakhir yaitu asking permission. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang sebelumnya dijelaskan. Yang pertama ada isolation atau isolasi. Isolation artinya memfokuskan pelanggan pada kelompok atau grup yang lebih kecil, tidak terlalu melebar, dan perlu difokuskan kepada teman pelanggan yang benar-benar dekat dengan pelanggan. Selanjutnya ada confirmation atau konfirmasi. Confirmation yaitu mendapatkan nama lengkap dari prospek yang direferensikan. Pastikan tidak salah eja namanya. Yang ketiga ada qualification atau kualifikasi.
Qualification yaitu memastikan bahwa prospek yang direferensikan benar-benar sedang membutuhkan dan mencari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan. Selanjutnya yaitu getting information atau mencari informasi. Getting information yaitu mencari informasi untuk menghubungi prospek. Informasi yang dimaksud dapat berbentuk nomor telepon atau WhatsApp, alamat rumah, atau username sosial media prospek itu. Yang kelima yaitu asking help atau minta bantuan. Jika prospek yang direferensikan adalah keluarga atau teman dekat pelanggan, kita bisa meminta tolong untuk menghubunginya. Langkah ini dikenal sebagai asking help. Yang terakhir yaitu asking permission atau meminta izin. Jika pelanggan tidak bisa menghubungi prospek, kita bisa meminta izin pelanggan untuk menggunakan namanya ketika kita menghubungi prospek yang telah direferensikan. Tahap ini dikenal sebagai asking permission. Teknik non-referral prospecting. Yang pertama yaitu the IT cycle. The IT cycle adalah cara mencari prospek dengan memperhatikan daur pakai sebuah produk. Yang kedua, cold calling, yaitu sengaja menghubungi seseorang atau calon pelanggan melalui telepon atau bertemu langsung guna menawarkan produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, publication and newspaper, yaitu teknik ini mencari prospek dengan memanfaatkan informasi yang ada di dalam surat kabar, baik konvensional maupun digital. Yang keempat adalah claim sticking. Teknik ini mencari prospek dengan cara bergabung ke dalam sebuah organisasi atau grup tertentu, baik itu organisasi online maupun organisasi offline. Yang kelima adalah orphan adoption. Database yang ditinggalkan ketika ada rekan kita atau rekan salesman di bagian penjualan yang keluar dari perusahaan. Yang keenam adalah swap meet. Strategi mencari prospek dengan cara membuat tim rekanan dengan tenaga penjual produk atau jasa pelengkap. Misalnya, tenaga penjual produk properti membuat tim rekanan dengan tenaga penjual produk perbankan. Yang ketujuh adalah seminar, trade show, dan event. Kita dapat menghadiri berbagai acara seperti seminar, pameran dagang, ataupun yang lainnya. Event yang dikunjungi bisa bersifat olahraga, hiburan, ataupun yang lainnya guna untuk mendapatkan calon pelanggan. Yang kedelapan adalah internet, bisa melalui website ataupun sosial media. Data calon pelanggan yang didapat dari kunjungan ke website perusahaan dan pertemanan di sosial media bisa kita gunakan untuk mendapatkan calon pelanggan. Yang kesembilan adalah company database, yaitu mencari database yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan perbankan dan telekomunikasi biasanya memiliki sistem database yang mumpuni. Jadi begitu ya teman-teman, materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. See you next letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.